Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Iskandar, SAG MPD MSI PhD di channel video edukatif. Kali ini saya akan berbagi tentang trik cerdas mencari topik penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah. Kita tahu bahwa topik penelitian itu merupakan hal yang sangat esensial yang harus dipahami dan dimiliki oleh seorang peneliti, terutama bagi mahasiswa program sarjana yang ingin menghadirkan persyaratan sarjananya skripsi, yang program magister akan menghasilkan tesisnya, dan program doktor akan menghasilkan disertasinya. Tentu problem utama yang dirasakan oleh para peneliti pemula itu hampir mayoritas itu kesulitan di dalam menentukan topik apa yang relevan mereka angkat untuk menjadi penelitiannya. Pengalaman saya dalam mengajar dan juga 10 tahun yang lalu saya sudah menulis beberapa buku metodologi penelitian, yaitu tentang metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam bidang sosial dan pendidikan. Setelah itu buku Classroom Action Research, buku penelitian tindakan kelas. Itu dari pengalaman yang saya dapatkan, memang penentuan topik itu menjadi hal yang sangat fundamental untuk dipahami oleh seseorang. Ketika seorang peneliti pemula itu memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menentukan topik penelitian di bidangnya, maka itu sudah menjadi kekuatan 50% dari sebuah proses penelitian yang mereka hadirkan. Baik gitu ya, suksesnya mahasiswa dalam menyelesaikan kesarjanaannya itu ditentukan cerdasnya dia menentukan topik penelitiannya. Kenapa? Nah, baik, saya akan menyampaikan beberapa trik cerdas gitu ya. Minimal ada 6 langkah yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti gitu. Yang pertama, kita mengamati gitu ya, wajib mengamati fenomena sosial, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak lepas dari problem atau aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita, dan tentu akan banyak hal yang terkait dengan masalah-masalah atau topik yang terkait dengan bidang kajian yang kita geluti gitu ya. Dan itu bisa kita dapatkan terutama melalui proses perkuliahan kita, proses belajar dengan dosen, proses diskusi, dan juga tentu terjun langsung ke lapangan, melihat fakta-fakta di lapangan, sambil berjalan-jalan mengamati fenomena ataupun aktivitas-aktivitas yang relevan. Dan tentu informasi yang kita dapatkan itu melalui observasi, pengamatan, dan juga untuk saat sekarang ini dengan misalnya fenomena COVID-19 hari ini, itu secara physically kita tidak turun ke lapangan, namun kita bisa melihat apa yang terjadi di sosial masyarakat gitu ya, di media sosial, itu representatif apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita bisa mengamati, menelaah dari sosial media gitu ya, terhadap berita-berita maupun artikel-artikel yang memaparkan tentang fenomena sosial. Dan sekali lagi kita bisa mengambil hal-hal yang tren terkait dengan kajian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan masalah gitu ya. Jadi dari kita mengamati, kita akan tentu sekali lagi akan menemukan masalah
di sekitar kita gitu ya, yang harus kita pahami ya, apa masalahnya, dan bagaimana gitu ya, mencari jawaban atau menyelesaikan masalah. Dan tentu dari masalah itu kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman materi sebelumnya tentang apa yang kita amati tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga yang tak kalah penting karena kita orang akademisi, saya kira wajib gitu ya, yaitu membaca referensi gitu ya. Terutama referensi artikel ilmiah yang hari ini kita bisa melihat gitu ya, akses itu sangat terbuka ya, referensi baik itu buku e-booknya maupun artikel atau jurnal ilmiah yang Scopus dan pun Sinta, itu saya kira itu wajib menjadi bacaan atau telaah kita. Dan tentu sekali lagi kewajiban atau tugas kita itu adalah melakukan pengumpulan berbagai jurnal-jurnal yang terkait dan kita kita hubungkan dengan topik yang akan kita angkat. Di situ kita akan mendapatkan informasi apa yang menjadi landasan konsep dan teori maupun hasil-hasil penelitian. Yang ketiga, yang keempat, itu kita tanyakan kepada diri kita gitu ya, tentang kesiapan kita, tentang passion kita, tentang minat kita. Gitu. Kira-kira kita berminat tentang apa gitu ya. Terutama masalah di sekitar kita ini kan banyak. Nah, tentu ada satu nanti masalah yang konsen kita dan itu menjadi tren yang bisa kita proses dalam mencari jawabannya melalui penelitian. Jadi sehingga kita memilih salah satu topik dan kita memiliki semangat gitu ya, semangat untuk mencari, berproses untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian untuk menjawab masalah tadi. Nah, yang kelima sekali lagi kolaborasi gitu ya, komunikasi dan konsultasi kepada expert gitu ya. Kalau mahasiswa ya dengan dosen yang terkait dan termasuk teman sejawat dan juga kakak seniornya, kakak tingkat gitu ya, mendiskusikan tentang topik yang kita amati, yang kita dapat untuk kita sharing gitu ya, supaya ada masukan penguatannya sehingga kita lebih mantap di dalam pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang terakhir gitu ya, ini yang merupakan sesuatu yang saya kira sangat cerdas gitu ya dan sangat bijak gitu ya. Kita tidak bisa menafikan apa yang menjadi hasil proses penelitian orang lain. Gitu. Jadi terhadap penelitian-penelitian yang relevan atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian tema atau topik kita tadi, itu kita lakukan modifikasi gitu ya. Kita lakukan modifikasi, kita adopsi gitu ya. Kita kuatkan ke penelitian kita. Dalam hal ini bukan merupakan satu penciplakan gitu ya, ataupun copy paste ya, ataupun plagiat, yaitu di dalam penelitian ilmiah itu haram gitu ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kerja ilmiah itu tidak ada sesuatu yang baru gitu ya. Kita tetap berpijak atau bereferensi kepada temuan-temuan sebelumnya gitu ya, terutama jurnal-jurnal yang hari ini bisa kita akses gitu ya, buku-buku referensi. Dan sekali lagi ini bisa kita kembangkan ya, bisa kita lanjutkan penelitiannya. Kalau kita melihat di jurnal itu di kesimpulan ataupun saran itu biasa terang dijelaskan bahwa penelitian ini belum tuntas dan dapat dilanjutkan mengkaji tentang hal-hal yang bisa menguatkan hasil penelitiannya. Ya, kalau ketika
masih dilanjutkan oleh peneliti, paling tidak kita melakukan satu kajian dengan subjek dan tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, gitu ya. Tetapi kita mendapat hasil perbandingannya, dan sekali lagi secara gentle atau secara bertanggung jawab, gitu ya, kita wajib ya mensitasi atau menjadikan jurnal ataupun artikel yang kita modifikasi itu menjadi referensi wajib di penelitian kita. Jadi sehingga sistematika, rasionalitas, dan termasuk tingkat ilmiahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada video edukatif berikutnya. Saya menerima saran dari ide pemikiran saya untuk perbaikan. Silakan, gitu ya. Dan juga selamat dan sukses memulai untuk melakukan kerja ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtut, gitu ya. Yang kedua, logis, gitu ya. Keterkaitan yang masuk nalar atau logikanya itu jelas dasarnya. Gitu ya. Ini adalah satu langkah kerja kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian yang mengawali untuk membuat proposal, gitu ya. Kita harus memahami. Selanjutnya empiris, gitu ya. Empiris, cara kerjanya itu didasarkan pada fakta-fakta empirik. Gitu ya. Kita tidak bisa berbicara dalam ruangan hampa, gitu ya. Dan apa yang kita tuangkan di dalam sebuah proposal penelitian kita itu harus bersifatnya empirik. Selanjutnya bersifat reduktif. Ya, tidak semua aspek diteliti. Nah, jadi reduktif itu adalah, gitu ya, membuat spesifikasi, gitu ya. Melalui kita lakukan identifikasi masalah, gitu ya. Jadi sehingga kita bisa melokalistik dari sebuah arah penelitian kita. Yang selanjutnya bersifat replicable, dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang sama, dan transmittable, hasilnya dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, jadi dalam penelitian kita itu banyak tema-tema yang sama, mirip, gitu ya, tetapi tempat atau subjek atau populasi penelitiannya berbeda. Jadi sehingga ada perbedaan-perbedaan dan membuat satu penguatan atau pendalaman dari sebuah tema penelitian. Selanjutnya perlu juga kita memahami, gitu ya, perlu paham, gitu ya. Kalau paham itu tidak harus menghafal, gitu ya, tetapi kita memahami, gitu ya, langkah-langkah membuat proposal dan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel. Jadi kita sudah ada mindset yang kita pahami. Itu minimal ada 9 langkah, gitu ya. Yang pertama, memilih satu topik penelitian. Jadi topik penelitian atau judul penelitian yang tentu sesuai dengan bidang kita dan untuk menjawab sebuah masalah, gitu ya. Jadi judul itu nanti itu harus mencerminkan apa yang akan kita teliti. Dan yang kedua, untuk lebih mendalami terhadap tema atau topik yang akan kita angkat dalam proposal kita, wajib kita mengkaji literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Berkaitan dengan literatur, gitu ya, ini menjadi satu keniscayaan, gitu ya. Seorang akademisi, gitu ya, seorang mahasiswa yang menyiapkan
skripsinya tentu membaca literatur yang terkait dengan topik atau mengumpulkan literatur yang terkait dengan topik itu menjadi satu keniscayaan, dan juga memahami atau menggali masalah-masalah yang relevan dengan topik-topik tersebut gitu ya. Jadi mulai dari buku gitu ya, buku referensinya ya yang terkait dengan topik itu, terkait dengan jurnal, skripsi, tesis yang ada gitu ya, yang terkait dengan penelitian itu. Ketika kita dapat memahami ya topik penelitian dengan masalahnya, setelah itu kita melakukan memilih dan menyatakan dan merumuskan masalah gitu. Jadi merumuskan masalah ini itu adalah sebuah langkah untuk memulai sebuah penelitian. Biasanya menyatakan dan merumuskan masalah itu adalah dengan menelurkan sebuah pernyataan dan pertanyaan gitu ya. Jadi mengapa kita mengangkat topik dan masalah tersebut, dan bagaimana ya bisa kita mempertanyakan bagaimana untuk mengkaji sebuah masalah. Selanjutnya kita merumuskan hipotesis gitu ya, atau jawaban sementara bagi untuk penelitian kuantitatif gitu ya. Dan selanjutnya yang terpenting lagi yaitu yang kelima, menetapkan desain atau pendekatan dan metode penelitian. Jadi dari sebuah tema, topik atau masalah yang kita angkat itu kita rancang desain penelitiannya gitu ya. Apakah penelitiannya itu kuantitatif atau penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan ada jenisnya lagi gitu ya. Untuk itu. Nah, selanjutnya di dalam metodologi penelitian itu adalah kita akan mengumpulkan data ya dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada untuk masing-masing pendekatannya. Bisa jadi melalui pengumpulan data dengan instrumen kuesioner, bisa lewat dari observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang terkait. Setelah itu kita mengolah dan menganalisis data. Mengolah dan menganalisis data itu juga dengan tekniknya gitu ya. Ada dengan teknik statistik gitu ya, kalau yang berhubungan dengan kuesioner, dan ada dengan yang sifatnya mendeskripsikan dari pernyataan-pernyataan yang terkait dengan jawaban masalah penelitian itu. Selanjutnya, kita menginterpretasi temuan-temuan sesuai hasil analisis. Gitu. Jadi ini adalah merupakan langkah-langkah, gitu ya. Dan selanjutnya menyusun kesimpulan atau generalisasi dan menyusun laporan penelitian. Nah, jadi ini sekali lagi ini adalah bentuk satu langkah yang komprehensif yang wajib kita pahami gitu. Tidak perlu dihafal gitu ya, tetapi ini 9 langkah ini wajib kita pahami gitu ya. Tidak perlu dan ini wajib kita ijawantahkan di lapangan. Nah, baik, kita lihat untuk struktur proposal penelitian gitu ya. Sangat simpel gitu ya. Saya melihat minimal ada 6 gitu. Jadi saya kira 6 langkah ini wajib ada di mulai Anda lakukan draftingnya gitu ya, yang mulai pertama itu adalah dari latar belakang masalah gitu. Tentu yang paling utama gitu ya, kalau yang paling utama itu adalah dari judulnya tadi kita melihat apalah yang melatar belakangi masalahnya. Masalah ini adalah yang berkaitan dengan gambaran mengapa pentingnya Anda melakukan penelitian terhadap tema yang Anda buat gitu ya. Yang kedua, merumuskan dan membatasi masalah gitu ya. Jadi perumusan masalah yang diawali dengan pertanyaan penelitian gitu ya. Kalau pertanyaan penelitiannya 3,
ya, maka tujuan penelitiannya juga 3. Ya, kalau manfaat disesuaikan dengan konteks dari penelitian kita. Kalau untuk skripsi, ya kita bisa melihat manfaat secara keilmuan, manfaat secara apa namanya untuk memenuhi persyaratan untuk kesarjanaan dan magister serta doktoral kita, gitu ya. Dan selanjutnya hipotesis untuk penelitian kuantitatif, dan untuk penelitian kualitatif tidak perlu hipotesis. Dan yang keenam, kajian pustaka. Jadi, kajian pustaka ini ya yang terkait dengan definisi operasionalnya apa namanya atau teori yang mendasari dari masalah yang kita teliti, dan termasuk di situ studi relevan. Studi relevan ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, gitu ya, dan itu ada kemiripannya, ada kesamaannya, tetapi kita mencoba untuk saling mengisi atau mengkorelasikan penelitian itu. Nah, dan yang ketujuh, gitu ya, yang ketujuh, prosedur penelitian atau desain penelitian. Desain penelitian ini kita menggambarkan pendekatan dan metodenya apa, gitu ya, populasi atau prosedur penentuan sampel atau subjek penelitiannya siapa, tempatnya di mana, gitu ya. Jadi juga teknik dan instrumen pengumpulan datanya menggunakan apa, teknik pengolahan datanya menggunakan apa, triangulasi data dan validitas dan reliabilitas data itu bagaimana, dan yang tak kalah penting adalah jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini adalah menggambarkan langkah action Anda mulai dari Anda mengajukan judulnya, gitu ya, Anda melakukan pembuatan proposalnya sampai kepada bimbingannya. Jadi itu lengkap jadwal penelitian sehingga sampai kepada Anda meneliti dan hasil penelitian. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, jadi dari pemaparan saya tadi sangat simple untuk kita bisa merumuskan sebuah proposal penelitian, terutama Anda mahasiswa yang ingin cepat untuk kesejahteraan. Tentu ini menjadi satu hal yang urgent, gitu ya, untuk menjadi kompetensi kita. Nah, silakan Anda mencoba, gitu ya, harus berani mencoba, try and error, gitu ya. Anda di hadapan laptop Anda, gitu ya, daftar Anda untuk prakteknya, gitu ya, kita bisa memulai untuk memulai satu ketikan, gitu ya, untuk membuat proposal penelitian. Nah, jadi kita drafting, gitu ya, drafting proposal penelitian. Misalnya kita mulai dari rancang, judulnya apa, misalnya strategi meningkatkan kecerdasan emosi siswa, ya, strategi meningkatkan kecerdasan emosi siswa dalam pembelajaran di sekolah, gitu ya. Itu judulnya. Setelah itu kita mulai dari yang pertama, kita cari latar belakang, ya, belakang masalah. Ini kan bisa kita tuangkan, gitu ya. Pertama tentang misalnya berangkat dari isu tentang pentingnya kecerdasan emosi, gitu ya, emosi atau problem
pendidikan hari ini, gitu, sehingga menemukan masalah, gitu. Yang kedua, kita masuk kepada rumusan masalah, gitu ya. Rumusan masalah ini kan berangkat dari pertanyaan penelitian yang harus kita jawab tentang judul tadi. Misalnya kita bisa melihat pertanyaannya bagaimana strategi misalnya guru ya meningkatkan kecerdasan emosi siswa, gitu ya. Pertanyaannya ini bisa satu, bisa dua, dan bisa tiga, gitu ya. Setelah itu tujuan dan manfaat penelitian, gitu ya. Tujuannya tujuannya kalau satu pertanyaan, maka tujuan penelitiannya juga satu yang terkait dengan penelitian tersebut. Kalau pertanyaannya bagaimana strategi guru, maka tujuannya adalah untuk, gitu ya, untuk menemukan strategi guru untuk menemukan strategi guru meningkatkan kecerdasan emosi siswa. Nah, kalau yang manfaatnya ya ada manfaat secara keilmuan, gitu ya, ada yang manfaat secara praktis, gitu. Itu yang terkait dengan misalnya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian ini. Kalau untuk praktisnya adalah sebagai syarat untuk kita kesarjanaan kita. Nah, selanjutnya adalah kajian pustaka. Nah, kajian pustaka itu adalah terkait dengan misalnya konsep atau teori, misalnya konsep kecerdasan dasar emosi, gitu ya, atau langkah-langkah meningkatkan emosi siswa, atau faktor-faktor ya, yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Selanjutnya ada studi relevan. Studi di dalam kajian pustaka, kajian pustaka itu ada studi relevan. Studi relevan ini adalah penelitian, hasil penelitian yang terkait dengan penelitian kita. Kita akan melihat apa yang berbeda dengan penelitian yang lain, gitu ya. Dan nanti hasilnya tentu ada penguatan atau temuan-temuan baru. Yang kelima, gitu ya, itu adalah ini yang terpenting adalah prosedur penelitian atau desain penelitian. Nah, kalau desain penelitian ini terdiri dari misalnya yang pertama itu adalah jenis pendekatan penelitian, gitu. Di sini jenis penelitiannya bisa kualitatif atau kuantitatif, ya, tergantung dengan judulnya, gitu ya. Yang selanjutnya yang B-nya itu yang di bawah prosedur penelitian itu adalah bisa subjek dan tempat penelitian, atau populasi atau sampel, gitu ya. Ini untuk yang kualitatif. Selanjutnya apa? Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ya bisa menggunakan instrumen survei atau kuesioner, ya, atau
kuesioner yang terkait dengan tema kita penelitian, atau menggunakan observasi, apalagi wawancara, dan dokumen terkait dengan penelitian gitu. Ketika teknik pengumpulan data kita tuangkan, maka selanjutnya itu adalah teknik analisis data gitu ya. Teknik analisis data itu ya bisa menggunakan statistik gitu ya, bisa menggunakan penyajian data atau penyajian data, pengumpulan data, jadi dan verifikasi data. Dan selanjutnya baru triangulasi atau validitas dan reliabilitas. Ini memastikan untuk menguji tingkat kebenaran data yang kita teliti gitu ya, dan itu diuji kevalitannya. Jadi valid tidak gitu ya, benar atau tidak. Nah, dan yang terakhir selanjutnya jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini ya terkait dengan deskripsi aktivitas yang kita lakukan gitu ya. Dan tentu ini dari awal sudah kita mulai kumpulkan, yaitu daftar pustaka. Nah, jadi daftar pustaka ini adalah terkait dengan referensi gitu, referensi yang kita kumpulkan gitu ya, yang terkait dengan tema penelitian kita, masalah penelitian kita, mulai dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan kita, dan termasuk hasil-hasil dokumen-dokumen yang kita dapatkan di tempat penelitian. Nah, saya kira ini langkah strategis yang kita lakukan. Jadi dengan beberapa saat saja kita sudah bisa membuat draft atau kerangka. Harus berangkat dari satu ketikan dan masuk dalam satu kata, satu kalimat gitu ya, menjadi satu lembar, 2 lembar, dan hingga menjadi puluhan lembar sehingga proposal penelitian jadi, dan itu kita ajukan kepada fakultas untuk penentuan dari bimbingan skripsi. Nah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Silakan Anda mencoba. Selamat belajar, dan kita nanti akan bertemu untuk penjelasan yang lainnya. Pertama, memilih satu topik penelitian. Kalau kita ya berkaitan dengan pendidikan agama Islam, gitu ya. Kita lihat topik-topik yang relevan, yang menjadi masalah daripada penelitian. Setelah itu yang kedua, kita mengkaji literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Gitu ya. Kalau tanpa ada literatur yang sesuai dengan topik kita, maka kita agak kesulitan untuk melakukan pendalaman terhadap sebuah topik atau masalah. Ya.
Jadi untuk literatur itu ya bisa bersifat dari eh, buku, dari jurnal, dari bacaan media media cetak maupun yang sifat hari ini ya media elektronik gitu. Dan termasuk dari referensi para expert ataupun pakar yang di bidangnya yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Yang ketiga, ketika kita sudah memahami topik dan literaturnya, kita bisa memilih dan menyatakan dan merumuskan masalah. Gitu ya. Kalau ya memilih menyatakan masalah atau identifikasi masalah. Setelah itu kita ajukan apa namanya hipotesis, ya, asumsinya, dan yang kelima kita bisa menetapkan desain, pendekatan dan metode apa yang kita pakai, apa kualitatif atau kuantitatif. Ketika dari dua metode itu ada lagi jenis-jenis metodenya. Kalau kuantitatif itu ada jenis penelitian korelasi atau hubungan gitu ya. Ada penelitian eksperimen dan banyak lagi. Sementara kalau penelitian kualitatif itu ada jenis-jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif, penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, dan banyak lagi. Selanjutnya kita ketika kita sudah dapat menentukan apa namanya jenis penelitiannya, kita sudah bisa melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data masing-masing jenis penelitian tadi ya sekali lagi berbeda gitu ya. Kalau kualitatif ya sifatnya lebih kepada pengumpulan data dengan menggunakan uh, observasi, kita bisa juga menggunakan wawancara atau interview dan bisa juga uh, menganalisis atau mengumpul dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau tema-tema penelitian kita. Nah, selanjutnya kita mengolah dan menganalisis data, gitu ya. Mengolah dan menganalisis data ya tadi sudah disampaikan bahwa kalau kuantitatif itu akan diolah dengan statistik, gitu ya, karena menyangkut dengan angka-angka. Kalau yang sifatnya kualitatif, yang hasilnya naratif, gitu ya, itu akan kita kumpulkan, kita reduksi, gitu ya, kita interpretasi dan kita display, sajikan. Jadi menginterpretasi temuan-temuan sesuai dengan hasil. Selanjutnya kita melakukan menyusun kesimpulan dan atau generalisasi satu penelitian. Jadi menyusun yang ke-9 itu adalah ke-10 itu adalah menyusun laporan penelitian. Nah, kalau langkah-langkah ini kita pahami, langkah-langkah ini kita laksanakan, berarti proses penelitian itu sudah kita jalankan dan proses-proses inilah yang kita tuangkan. Nah, seperti apa yang saya pernah sampaikan yang minggu kemarin gitu ya. Sistematika sebuah penelitian itu harus kita pahami dan kita kuasai. Dan setelah itu baru dari kalau kerangka. Jadi kalau kita seperti kita analogikan, seorang tukang jahit itu dia bisa bekerja untuk membuat pakaian, membuat celana baju, apa yang dia dahulukan? Itu kerangka gitu ya, kerangka ataupun desainnya. Nah, makanya itu dalam penelitian harus didesain. Kalau tanpa didesain itu tidak akan jadi penelitian. Dan juga untuk membuat sebuah penelitian itu harus dimulai dari ya dimulai dari mana? Ya dimulai dari kalau untuk menulisnya dimulai dari satu ketikan gitu ya, dimulai dari satu coretan, dimulai dari satu membaca masalah yang terkait gitu ya. Setelah itu kita mendapat apa informasi dan kita bisa memulai untuk melakukan penelitian. Nah, saya kira itu yang menjadi substansi dari metodologi penelitian yang harus kita kuasai dan kita harapkan ini menjadi modal utama untuk kita bisa melakukan penelitian terutama untuk menghasilkan skripsi kita yang dimulai dari langkah mengajukan tema ataupun mengajukan judul dan setelah itu kita tuangkan ke dalam proposal penelitian
Dan proposal penelitian ini nanti akan didampingi oleh ditunjuk pembimbingnya, dan kita akan berkonsultasi dengan pembimbing ya untuk perbaikan-perbaikan, dan setelah itu kita di ACC atau direstui untuk diseminarkan proposal, dan setelah itu baru kita akan melakukan riset gitu ya, pengumpulan data untuk menjawab persoalan yang kita angkat. Nah, sehingga kalau ketika kita mendapatkan hasil penelitian, itu yang kita interpretasikan dalam laporan penelitian kita dan akan kita laporkan, dan hingga hasilnya diterima sehingga skripsi kita jadi, dan itu menjadi syarat utama untuk kita menjadi sarjana. Nah, jadi tugas yang perlu saya sampaikan dengan Anda semua mahasiswa gitu ya. Saya minta coba Anda masing-masing untuk mendesain atau mencari tema dan referensi dan sistematika dari sebuah penelitian. Itu yang perlu Anda buat, dan nanti kita akan diskusi terhadap sistematika penelitian yang Anda. Kita memulai sebuah kerja ilmiah yang akan kita tuangkan ke dalam karya ilmiah kita, baik itu skripsi, tesis, disertasi, makalah maupun jurnal, yang hari ini menjadi satu kebutuhan mutlak yang harus dilakukan oleh para akademisi gitu ya. Jadi perlu untuk kita ketahui bahwa sebelum ini saya sudah menyampaikan beberapa video edukatif tentang bagaimana trik untuk menemukan topik penelitian. Juga selanjutnya adalah bagaimana untuk menyusun proposal gitu ya. Jadi pemahaman dan penguasaan tentang hal itu sangat perlu gitu ya. Namun untuk kita bisa action gitu ya, untuk kita bisa action di dalam menulis sebuah penelitian gitu ya. Di samping kita harus tahu tema apa yang atau topik apa yang akan kita angkat gitu ya, dan bagaimana format dari sebuah penelitian gitu ya. Di dalam hal itu ada satu hal gitu ya, bahwa melakukan kerja ilmiah itu tidak berada pada dunia hampa ataupun sifatnya yang tidak berdasar gitu ya. Dia harus memenuhi syarat seperti sistematikanya jelas gitu ya, runtut dan logis gitu ya. Dia berdasar, logikanya jelas, dan tentu empirik gitu ya, yang memiliki data-data empirik yang bisa ditelusuri. Nah, dalam hal ini itu yang sangat penting gitu ya untuk kita memulai itu adalah mengetahui tentang bagaimana teknik notasi ilmiah gitu ya. Jadi pertanyaannya tentu apa itu notasi ilmiah? Ya. Kenapa notasi ilmiah itu penting untuk kita ketahui dan untuk kita pedomani gitu ya. Kita tahu bahwa kita seorang akademisi, mahasiswa gitu ya, maupun peneliti pemula yang ingin melakukan menulis karya ilmiah gitu ya, seperti makalah, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, itu pasti gitu ya, kita membutuhkan referensi ataupun pendapat orang-orang yang kompeten gitu ya, sebagai acuan atau pedoman kita untuk menerasikan gitu ya, mengutip gitu ya. Oleh karena itu perlu kita mempelajari bagaimana teknik pengutipan itu yang sesuai dengan standar atau kaidah ilmiah. Ya kalau tidak ya itu bisa jadi ya seperti tulisan cerita lepas gitu ya. Ya, jadi dengan kita menguasai aspek-aspek teknik notasi ilmiah yang bersifat esensial dan mampu mengkomunikasi gagasan secara ilmiah, itu tentu ya kita akan bisa memahami sebuah karya ilmiah yang untuk bisa kita tarik apa yang menjadi rujukan kita gitu ya. Jadi teknik melakukan kutipan ilmiah yang diambil dari beragam sumber karya ilmiah gitu ya, yang telah diterbitkan atau dipublikasikan.
secara legal melalui sebuah penerbitan. Nah, seperti e-book, internet ya, yang dapat dijadikan acuannya. Jadi untuk hari ini kita melihat bahwa sangat terbantu gitu ya untuk melakukan riset atau menulis karya ilmiah gitu ya. Kita bisa duduk saja di meja seperti saya sekarang ini dan kita bisa menjelajah dunia ini gitu ya. Kita bisa melihat, mencari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kita. Ya, yang berupa jurnal, apalagi jurnal sekarang ini jurnal Scopus, jurnal yang Sinta, dan termasuk e-book gitu ya. Sekarang sudah open access gitu ya. Asalkan kita tahu kiat dan link-linknya untuk masuk ke sana di Google, itu saya kira kita akan dapat mendownload dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan topik atau masalah yang kita teliti gitu ya, atau yang kita butuhkan. Jadi dan yang tentu juga termasuk dengan buku cetak yang saya kira yang kita miliki gitu ya. Nah, baik gitu ya. Jenis-jenis sumber notasi ilmiah gitu. Jadi bisa dari buku gitu ya. Buku ya, ada buku yang hard copy, ada yang e-book gitu ya, yang bisa kita dapat di internet gitu ya, di Google. Jurnal gitu ya. Jurnal sekarang ini ya luar biasa. Kalau dulu kita harus berlangganan jurnal gitu ya, dengan mengeluarkan uang. Untuk hari ini ya cukup dengan lewat HP ya, atau kita sudah bisa mendownload gitu ya, masuk majalah, hasil riset gitu ya, hasil riset di koran, ya, koran Kompas, koran Merdeka gitu ya, dan statistik dan sumber-sumber yang dipublikasi. Ya, jadi ini akan menjadi bantuan kita untuk merajut gitu ya, merajut benang merah dari sebuah penelitian kita. Bagaimana dengan penempatan notasi ilmiah gitu ya dalam sebuah kerangka penelitian gitu ya. Kalau kita berangkat dari sebuah rangka penelitian, itu di mana memposisikan notasi ilmiahnya itu. Kita mengutip pendapat atau ide atau karya orang lain itu di posisi mana gitu ya. Nah, yang pertama, ketika kita ingin membuat latar belakang gitu ya. Di latar belakang itu memang harus ya. Saya kira kalau untuk penelitian ilmiah tidak ada alasan gitu ya. Kita tetap harus bereferensi gitu ya dari pendapat-pendapat yang terdahulu ataupun persoalan-persoalan yang muncul seperti fenomena-fenomena sosial yang hari ini muncul, itu kan merupakan data empirik gitu ya. Tapi data empirik itu tidak berada di dunia hampa gitu yang kosong. Pasti ada proses pelaku ataupun yang mempertanggungjawabkan sumber dari fenomena tersebut, dan juga bisa jadi sudah dilakukan sebagai hasil dari riset gitu ya. Nah, dan termasuk juga peraturan-peraturan perundang-undangan gitu ya, undang-undang, PP, Perda gitu ya, yang sesuai dengan atau relevan dengan topik yang kita kaji gitu ya. Nah, yang kedua, pada posisi kita ingin menulis landasan teori gitu ya, ya grand teori, teori buku gitu ya, yang juga dari jurnal gitu ya, kita dapat untuk bisa kita konstruksi ke dalam laporan penelitian kita. Nah, dan selanjutnya juga di bagian metodologi gitu ya, baik itu metodologi kuantitatif maupun kualitatif gitu ya. Itu tetap gitu ya, kita akan bereferensi, tetap harus merujuk buku-buku penelitian, metodologi penelitian yang sudah ditulis oleh para penulis gitu ya, yang terkenal seperti yang contoh Creswell gitu ya, yang kuantitatif, kualitatif, Maxim Method gitu ya, dan termasuk di kita Indonesia nih Sugiono gitu ya. Nah, dan termasuk saya sendiri gitu ya, buku Iskandar gitu ya, saya 10 tahun yang lalu saya sudah menulis buku metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu bidang sosial dan pendidikan gitu ya.
Dan selanjutnya, ya jenis-jenis dari kutipan ilmiah itu bagaimana gitu ya. Jadi ada minimal 2 gitu ya. Pertama, kutipan langsung gitu ya. Nah, kutipan langsung ini dari buku, dari jurnal ataupun dari artikel gitu ya. Itu adalah pernyataan yang dikutip sama dengan yang tertulis di sumber aslinya. Jadi ini ada kaidahnya. Jadi kita tidak boleh memanipulatif gitu ya. Kalau memang itu tulisan orang, temuan dari orang yang sudah dipertanggungjawabkan ke dalam laporan buku atau laporan penelitian, kita harus secara gentle bahwa kita merujuk ke sana gitu ya. Dalam kutipan langsung itu ada kutipan pendek gitu ya. Kutipan pendek itu ya minimal kurang lebih 4 baris gitu ya. Kalau masih dalam 4 baris itu masih terkategori gitu, masih terkategori kutipannya itu kutipan pendek. Nah, dia menyatu dengan narasi yang kita tulis gitu ya. Tapi dengan tanda petik gitu ya, dengan tanda petik di awal dan di akhir. Spasinya sama ya, spasinya sama dengan tulis kita gitu. Ya dia bisa embedded lah, melekat gitu ya, bisa di tengah, bisa di awal gitu ya, bisa di akhir. Itu kutipan-kutipan langsung. Sementara kalau kutipan yang panjang, ya kutipan panjang dan itu memang tidak bisa gitu ya dimenai atau dikembangkan, ya itu harus kita buat paragraf baru gitu ya, paragraf baru dengan membuat satu spasi. Ya bisa jadi ya kayak yang kita kutip sudah sampai 5 ataupun 7 atau 10 baris, tetapi memang itu merupakan ide atau gagasan yang original gitu ya, yang berkaitan dengan misalnya hak kekayaan intelektual yang harus kita sampaikan secara detail. Ya, saya kira itu menjadi satu persyaratan gitu ya yang harus kita lakukan. Nah, yang kedua ada kutipan tidak langsung gitu ya. Kalau kutipan tidak langsung ya ini kita bisa dari satu buku ataupun satu jurnal ataupun satu tema dari yang diangkat oleh penulis dari buku itu kita bisa menyadur gitu ya atau menggunakan ide-ide pokok pemikirannya orang lain yang menulis tersebut gitu ya dengan melalui kita meringkas gitu ya dengan tepat menggambarkan kembali isi dari tulisan yang dirujuk gitu ya. Bisa jadi dalam satu bab itu ya kita bisa mengambil poin-poin ya, yang penting yang kita dapat, tetapi itu kita rujuk gitu. Tetap juga kita ambil dari karya tulis orang gitu ya. Dan itu menjadi satu karusan. Gimana bentuk-bentuknya gitu ya? Bentuknya ada yang berbentuk modelnya headnote gitu ya. Headnote ini adalah kutipan di depan gitu ya. Kutipan di depan, body note. Nah, body note itu kutipan di body gitu ya, di body, di tengah tulisan kita gitu ya. Dan headnote itu di ujung, di belakang dari sebuah narasi yang kita lakukan gitu ya, di paragraf, di paling belakang satu paragraf. Bisa jadi di satu paragraf pertama ya kita mengutip ada head note, ada body note, ada end note. Nah, dan yang keempat ini footnote gitu ya. Biasanya di dalam masing-masing perguruan tinggi itu punya model tersendiri gitu ya. Jadi ada model kalau yang 3 itu head note, body note, end note itu bisa dipakai secara bersamaan dalam sebuah sistematika. Tapi footnote itu dia tersendiri gitu, catatan kaki. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, contoh head note misalnya, ini ke buku saya lah gitu ya, buku saya misalnya menurut Iskandar, penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif melalui menganalisis fenomena sosial terjadi di
secara deskriptif. Nah, ini bisa kita ambil dari buku yang saya tulis, kita masukkan di dalam apa namanya pendekatan penelitian yang kita gunakan. Gitu. Kita merujuk dari buku yang saya tulis. Itu biasanya di bagian 3 di metodologi penelitian. Gitu. Dan termasuk di latar belakang ataupun di kajian teori. Gitu. Body note gitu ya. Body note ini ya biasanya di tengah, masih di tengah gitu ya. Dan ini nyambung di sini. Itu adalah penelitian deskriptif itu kualitatif menampilkan aspek pengungkapan fakta empirik secara naturalistik, fenomenologik dan komprehensif. Nah, itu Iskandar 2013 25. Nah, itu yang sifat body note di tengah. Nah, dan ada yang sifatnya etnot gitu ya. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengungkapan fakta empirik secara naturalistik, fenomenologik dan komprehensif. Nah, jadi ini kalau hanya sebatas misal 4 halaman, ya itu bisa menjadi apa namanya kutipan langsung, dan juga ini kan juga bisa menjadi kutipan tidak langsung. Ya. Footnote itu biasanya dari narasi atau yang kita ambil dari buku orang, baik kutipan langsung maupun tidak langsung, biasanya di komputer kita, di netbook kita itu sudah ada program tinggal kita mengklik lagi yang footnote-nya. Ketika footnote-nya itu kita klik, maka secara beraturan dia akan keluar dan kita tinggal memasukkan. Biasa kalau footnote itu di bawah catatan kakinya itu kita menulis nama pengarangnya, judulnya, gitu ya, tempat percetakannya siapa, gitu ya, dan halaman berapa. Itu biasanya langsung dimunculkan, gitu ya. Selanjutnya di footnote itu juga ada gitu ya, yang sifatnya modelnya ada yang ibid gitu ya. Jadi dalam satu halaman itu kita bisa misalnya merujuk atau mengutip 2 kali, tapi secara berturut-turut di dalam satu halaman yang tidak diselingi oleh pengutipan referensi yang lain. Nah, itu ibid. Nah, yang selanjutnya objek gitu ya. Oper citatum, gitu. Halaman berbeda, buku yang sama diselingi. Misalnya setelah pendapat Iskandar ada pendapat misalnya pendapat Plok Mutar, ya. Dan setelah itu ada lagi pendapat Iskandar. Nah, kalau Lokcit, gitu ya, itu adalah halaman yang sama, buku yang sama diselingi buku lain, gitu ya. Nah, itu Lokcit. Gitu. Jadi ini perlu gitu kita pahami. Silakan dibaca. Nah, di mana kita mencoba melihat bahwa karya ilmiah itu terutama untuk kita mahasiswa gitu ya, selalu dosen-dosen kita memberi tugas setiap mata kuliah gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang ini dengan kuliah online ini lebih banyak tugas gitu ya untuk membuat makalah atau meresume makalah gitu. Jadi itu penting. Nah, jadi untuk sistematika makalah sepertinya minimal gitu ya, minimal ada 3 bagian gitu ya. Ada pendahuluan itu ya, latar belakang, di situ ada reasoningnya gitu ya, alasan kita melakukan tulisannya, itu pertanyaannya gitu ya. Kalau untuk pembahasannya kita menjawab tuntas tentang question pendahuluannya, pertanyaan pendahuluannya. Dan yang ketiga ya penutup kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menyampaikan temuan-temuan yang kita lakukan. Kita tahu juga bahwa di dalam paradigma penelitian itu kan ada 2 gitu ya. Jadi biasanya masing-masing perguruan tinggi itu dia punya punya sistematika yang berbeda gitu ya. Tapi kemiripan atau kesamaannya sudah pasti sama gitu ya. Ya berangkat dari topik atau judul gitu ya, cover lah, dari covernya gitu ya. Setelah itu ada pendahuluan, bagian pertama, bab pertama. Pendahuluan itu berisi dari latar belakang. Nah, di latar belakang ini yang perlu gitu ya, kita ada rujukannya gitu ya, mengumpulkan referensi-referensinya
Setelah kita baca, kita telah, kita bisa mengambil gitu, baik itu kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Di bab 2 juga itu adalah deskripsi teori, studi relevan gitu ya. Ini untuk yang kualitatif ini, paradigma kualitatif, sangat sederhana. Dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Ini jenis penelitian. Nah, yang tadi seperti contoh tadi kalau jenis penelitian menurut Iskandar 2010 bahwa jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah A, B, C, D gitu ya, menurut Iskandar di halaman sekian. Tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data gitu ya, dan sampai kepada jadwal dan daftar pustaka. Nah, ini adalah bentuk struktur sistematika. Ya, ini yang dikatakan kerja ilmiah gitu, sistemik dia. Dia jelas runtun gitu ya. Ya, dari awal, di tengah, dan di belakang. Jadi kalau kita memahami sistematika ini, mau berangkat dari mana saja kita ngerti gitu ya. Jadi kita mau berangkat dari metodologi penelitiannya, ya kita udah paham gitu ya. Jadi ini penting untuk dikuasai di awal gitu ya. Kompetensi ini saya kira wajib dimiliki oleh mahasiswa, oleh peneliti pemula gitu ya. Ini tidak untuk dihafal, untuk dipahami dan untuk diresapi supaya kita bisa menguasai gitu ya. Yang kedua ini ada sistematika proposal skripsi kuantitatif. Ini di dalam buku yang saya tulis seperti ini gitu ya. Ya juga berangkat dari judul gitu ya. Variabelnya biasa kuantitatif ini menggunakan variabel. Ada variabel bebas, ada variabel terikat gitu ya. Ada variabel dependen dan ada variabel independen. Jadi itu pendahuluan ya, misalnya ada latar belakang sama. Dia lebih spesifik lagi identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Nah, di latar belakang juga gitu ya, di kuantitatif juga ini lebih mementingkan teori gitu ya. Harus berangkat dari teori, menguji teori. Maka kalau biasanya berangkat dari teori, menguji teori, memang harus ada rujukannya, harus ada teorinya yang dikeluarkan dari orang lain atau expert-expertnya. Itu yang kita uji. Misalnya kita ingin menguji teori kecerdasan emosi, ya kita ngambil teori siapa? Goleman misalnya. Ya mau tidak mau kita harus mengambil apakah itu dari artikel ataupun dari buku aslinya, sumber aslinya yang terkait dengan pembicaraan persoalan ataupun menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Ya, kajian teori pustaka, diskusi teorinya, metodologi penelitiannya itu dua runtut gitu ya, jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi. Jadi antara dua paradigma ini berbeda gitu ya, berbeda. Gitu ya. Jadi kalau kita sulit untuk membedakan, maka agak sulit untuk kita melakukan penelitian. Jadi ini yang dulu saya kira untuk dipahami dulu. Biasanya kalau di kuliah itu sebelum melakukan pengajuan tema topik penelitian ke fakultas, biasanya mahasiswa sudah selesai belajar metodologi penelitian, sudah paham dengan statistik metodologi sistematika dari penelitian. Nah, jadi saya kira ini penting untuk dimiliki, penting untuk dikuasai oleh seorang peneliti pemula gitu ya. Untuk kita bisa memulai gitu ya kerja ilmiah, karena saat sekarang ini pekerjaan profesi itu memang harus berdasarkan kerja-kerja ilmiah gitu ya. Jadi terima kasih gitu ya atas atensi dan perhatian kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video edukatif ini bermanfaat gitu ya. Dan mohon gitu ya, saya bermohon untuk video ini di-share kepada yang memang membutuhkan. Juga jangan lupa like dan subscribe gitu ya, untuk supaya bermanfaat untuk semua orang. Ya, kolaborasi dan berbagi kita di saat sekarang ini itu menjadi kekuatan kita di dalam mengarungi kompetitif global
yang hari ini. Terima kasih, sampai jumpa ke video edukatif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Dek, masuk. Sini.